Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang banyak sekali ditanyakan kepada saya dan yang juga menjadi pertanyaan bagi orang-orang percaya, yaitu mengenai kerasukan, pelayanan pelepasan, atau pengusiran roh-roh jahat gitu ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu dengan seorang pelayan Tuhan yang sudah saya kenal sangat lama. Dulu abang ini menjadi koordinator pelayanan saya. Bang, tolong perkenalkan dirinya bang. Baik, ya teman-teman, nama saya Ramlan Marga Nababan. Ya seperti yang sudah diperkenalkan tadi, kami sebenarnya sudah lama sekali untuk bersama-sama melayani, bahkan sering juga melayani apa yang disebut tadi tema itu, layanan pelepasan itu. Nah, kesempatan ini saya sangat senang sekali boleh diundang di podcast beliau, dan apa yang bisa saya jawab kiranya juga memberkati saudara-saudara. Itu aja yang bisa saya perkenalkan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Bang, abang sejak tahun berapa melakukan pelayanan ini? Sudah cukup lama, tahun 89 saya terima Kristus. Lalu tahun 90 memang pelayanan seperti ini langsung saya lakukan karena ada adik bapak saya yang selalu kerasukan. Setiap kami ada pertemuan, dia menunjukkan sifat kerasukannya. Jadi akhirnya saya belajar dari teman-teman yang terbiasa melayani seperti itu. Jadi mulai saat itu sebenarnya saya sudah mulai, berarti tahun 90 gitu lah. Sejak tahun 90? Iya. Dan masih sampai saat ini bang ya? Oh iya, sampai saat ini tentunya. Iya, jadi di pelayanan kita ini, di YPDPA, nanti informasi tentang YPDPA teman-teman bisa dapat di deskripsi ya. Kita sering sekali dimintai untuk melayani hal-hal yang terkait dengan hal itu teman-teman ya, dengan kerasukan atau gangguan-gangguan roh jahat. Meskipun pelayanan kita bukan hanya itu, banyak sekali. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi pamannya abang gitu ya? Nemburu, kalau orang Batak Nemburu itu. Nemburu. Oke, jadi sejak tahun 90 teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Bang, apa yang dimaksud dengan pelayanan pelepasan atau pelayanan okultisme? Nah, di dalam pengajaran Tuhan Yesus, ada hal-hal yang memang dia lakukan yang natural. Tetapi misalnya dalam Markus 9 kita lihat ya, nanti saya bacakan ya, nanti mungkin di tengah ya. Markus pasal 9 itu ada orang-orang yang memang dihinggapi, dirasuki oleh setan, menyebabkan mereka berperilaku tidak normal. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti itu dia menengking, dia mengusir, lalu roh itu dikatakan keluar. Nah, apa yang terjadi, misalnya sakit penyakit, ada yang sampai tuli, itu sembuh seketika ketika roh itu sudah keluar. Ada orang yang sampai misalnya kelihatan yang kita sebut gila ya, tetapi Tuhan Yesus tengking atau usir itu roh, lalu keluar. Nah, dari situ kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam diri manusia itu bukan hanya semata keadaan fisik ini, tetapi ada roh yang menghinggapi dia, mengakibatkan tidak baik keadaan orang itu. Jadi hal inilah yang dilanjutkan oleh murid-murid, dan tentu kita orang-orang percaya juga harus melakukan itu kepada orang-orang yang sudah dihinggapi atau dirasuki oleh setan tersebut. Itulah pelayanan ini. Pelayanan ini penting nggak Pak? Oh tentu sangat penting, karena Yesus sendiri di dalam pelayanannya dapat kita katakan bahwa hampir di dalam semua pelayanan Tuhan Yesus itu terdapat orang-orang yang seperti itu. Bahkan saat Yesus mengutus murid-murid, 12 murid-murid itu, nah itu yang dikatakan, kamu harus memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan-setan. Nah jadi di dalam pelayanan murid-murid itu selalu saja ada orang-orang yang kerasukan seperti ini. Tetapi itu sebabnya pasti sangat penting. Tujuan pelayanan ini Bang sebenarnya apa? Apakah
hanya untuk tanda petik menyembuhkan orang itu, menghilangkan gejala kerasukannya, atau ada tujuan utama dari pelayanan ini, Bang? Oh ya, pasti bukan hanya dalam rangka menyembuhkan ya. Itu adalah sesuatu yang menjadi bonus lah bagi dia ya, disembuhkan. Tetapi kalau kita perhatikan, baik itu pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengasihi, memberitakan Injil, menolong orang-orang yang sakit seperti natural, seperti yang saya katakan tadi, nah termasuk penyakit yang kerasukan ini, pada akhirnya adalah untuk mengarahkan si, dapat kita katakan pasien lah ya, tanda kutip ya, pasien ini menjadi pengikut Kristus, datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita lihat, Yohanes kan menyimpulkan itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, katanya dalam Yohanes pasal 20 itu ya. Jadi banyak perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa dialah Mesias, anak Allah, dan olehnya kamu beroleh keselamatan. Jadi pada ujungnya nanti akan bermuara ke penyelamatan itu di dalam Yesus. Jadi tujuan akhirnya teman-teman pelayanan ini bukan supaya gejala kerasukannya hilang. Iya, betul. Tetapi supaya dia pada akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus. Benar. Itu tujuan akhirnya, Bang ya. Iya, benar sekali. Nah, Bang, cakupannya dari pelayanan ini apakah hanya melayani orang kerasukan setan, atau kalau ada orang merasa rumahnya ada setan di situ, bisa nggak itu, Bang? Ada bukunya Bapak Victor Tobing, kalau dia membagi tiga, bagi tiganya itu ada namanya possessed, jadi dihinggapi ya. Tetapi ada namanya obsesi. Obsesi itu dikendalikan. Tetapi ada juga namanya dipengaruhi ya, dipengaruhi. Jadi yang pertama itu memang dihinggapi. Jadi seluruh tubuhnya memang itu lagi dalam penguasaan si setan itu. Sedangkan obsesi tadi, beliau sebut itu adalah dia dipengaruhi dari luar, dikendalikan dari luar, sehingga pikiran-pikirannya muncul seperti itu. Jadi yang terakhir dipengaruhi. Jadi ketiga bagian ini sebenarnya adalah bagian daripada pelayanan ini. Namun mungkin ya, topik kita ini lebih kepada yang pertama itu. Memang dia dikuasai oleh roh tertentu itu. Nah, kira-kira itu bidang pelayanan ini. Apakah memang setan itu, roh jahat itu bisa menguasai sebuah rumah, Bang? Gitu, sehingga memang harus didoakan dan diusir. Itu maksud saya, Bang. Oh, begitu. Iya, begini. Bagaimana sebenarnya Alkitab katakan? Jadi waktu saya mendalami Efesus pasal 6 ayat 12 ya. Efesus pasal 6 ayat 12. Perjuangan kita ini bukan perjuangan melawan darah dan daging. Ada empat sekaligus. Ada yang pertama, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Yang kedua itu melawan penguasa-penguasa. Baru penghulu-penghulu yang ada di dunia gelap ini ya. Yang terakhir roh-roh yang ada di angkasa atau di udara. Nah, pemerintah-pemerintah itu lebih kepada mengarah kepada organisasi. Jadi kalau ada pemerintah, ada yang diperintah. Jadi nampaknya bagian itu ingin mengatakan bahwa iblis ini pun punya hierarki. Jadi yang paling tinggi kepada yang lebih ini, itu kata pemerintah di situ. Lalu apa kata untuk penguasa-penguasa? Memang ini adalah otoritas. Jadi yang memiliki kuasa. Nah, yang menarik ini yang barangkali tadi yang berhubungan dengan pertanyaan itu, yaitu yang disebut dengan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, kata penghulu-penghulu dunia yang gelap itu justru berkenaan dengan tempat. Jadi ada daerah teritorialnya. Jadi itu jelas daerah teritorialnya. Nah, pengalaman empiris barangkali yang ingin memperjelas itu ya. Pengalaman kami melayani di satu daerah, katakanlah di daerah Karo. Karena kami, maaf ya, seperti yang diperkenalkan tadi di Sumatera Utara ini. Itu
jenis dan bentuknya sangat bisa berbeda dengan misalnya kita di Daerah Toba. Dari situ pengalaman empiris itu membuktikan apa yang dikatakan tadi. Memang ada teritori, jadi ada tempat. Sehingga kalau misalnya kita lakukan dua ya, ada kadang kalanya di tempat ini kayaknya ada ini. Nah, penghuni ini sendiri pun menyaksikan ada sesuatu yang janggal lah, ada sesuatu yang tidak normal lah. Nah, sebagai satu kesaksian saja. Saya pernah langsung melihat, mendengar itu. Dan tidak satu orang, kami beberapa orang mendengar langsung. Jadi suara itu waktu itu saya dipanggil ke sebuah rumah, karena bapak itu katanya mengalami penglihatan di rumah itu. Jadi ada seseorang seperti nyisir rambut, dia kira istrinya ditinggalkan saja. Di depan dilihatnya istrinya baru datang beli dari pajak. Lalu siapa tadi yang di belakang itu? Kembali dia ke belakang, maka dia pun masih melihat wujudnya itu. Lalu saya sebagai hamba Tuhan dipanggil, biasa itu. Lalu saya dipanggil, waktu kami pergi ke belakang, bersama-sama kami dengar. Nah itu yang saya maksud. Jadi memang wujudnya itu dalam keadaan tertentu, bisa kita dengar, bisa kita, ada orang tertentu misalnya melihat dan seterusnya. Ya, jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan, adakah di satu-satu tempat kejadian seperti itu? Maka saya jawab, ada tadi kan dasar Alkitabnya ada, pengalaman-pengalaman empiris kita di dalam, bahkan pengalaman pribadi saya pernah.